Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo Sobat Edukasi, kembali lagi bersama saya tentunya hanya di channel AA Edukasi. Pada video kali ini kita tidak akan membahas sebuah materi pembelajaran, melainkan pada video kali ini kita akan membahas contoh soal daripada pelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba cara menjawab soal beserta kunci jawaban dan juga penjelasannya. Namun sebelum mulai, bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari AA Edukasi. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama tentang teks deskripsi. Soal nomor 1 yaitu paragraf deskripsi yang berisi gambaran keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis, termasuk ke dalam jenis teks deskripsi atau paragraf deskripsi yang apa. Nah, silakan kalian jawab. Saya beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Apa jawaban kalian? Ya, jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena pada umumnya teks paragraf deskripsi itu memiliki 3 bentuk ataupun 3 jenis. Yang pertama ada paragraf deskripsi yang spasial, yakni paragraf yang dibuat berdasarkan ruang dan waktu, yang menjelaskan suatu ruangan dari berbagai bentuk penjuru luar, dalam, atas, atau bahkan bawah. Nah, kalau paragraf deskripsi yang objektif, yaitu paragraf yang berisi gambaran sesuatu secara objektif dan apa adanya. Kemudian yang ketiga atau yang C, jawaban kita ini barulah yakni paragraf yang berisi gambaran keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh penulis. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian kita ke nomor 2. Perhatikan kalimat berikut. Cilok isi keju memiliki bentuk bulat dengan rasa manis dan asin. Nah, pertanyaannya, kalimat di atas menunjukkan pembuktian dari serapan panca indera. Gampang sekali bukan? Langsung saja kalian jawab 1, 2, 3. Iya, jawabannya kembali dengan yang C. Karena apa? Di situ panca indera penglihatan dan juga pengecap ataupun perasa berperan penting. Kita lanjut ke yang nomor 3. Perhatikan teks berikut ini. Pantai Batu Kertas. Nah, untuk mempercepat menjawab soal nomor 3 ini, terutama kita baca terlebih dahulu, yaitu pertanyaannya. Paragraf pertama, kutipan teks di atas merupakan bagian identifikasi teks deskripsi karena di teks itu ada 3 paragraf, jadi berdasarkan pada soal itu, kita hanya perlu menjawab ataupun membaca pada paragraf pertama saja. Untuk mempersingkat, kita dapat mengetahui isi daripada soal nomor 3. Jadi kita baca dulu teks pada paragraf pertama. Nah, silahkan kalian baca, kemudian kalian jawab. Saya beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, sudah ketemu? Iya, jawabannya adalah yang A. Berisi gambaran umum dari Pantai Batu Kertas. Mengapa jawabannya yang A? Karena paragraf pertama kutipan teks di atas berisi gambaran umum tentang nama objek, lokasi objek, dan asal-usul objek tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah A. Berisi gambaran umum dari Pantai Batu Kertas. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, kalau tadi soal tentang teks deskripsi, sekarang tentang teks cerita fantasi. Soal nomor 4, teks cerita fantasi dapat diidentikan dengan, silakan jawab, 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah yang D. Hal-hal gaib dan futuristik atau berbau masa depan. Karena salah satu ciri daripada cerita fantasi adalah ada kemustahilan, keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan dalam ceritanya. Nah, itulah yang mendasari kenapa jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke nomor yang kelima. Nomor yang kelima, urutan struktur daripada
teks cerita fantasi yang tepat adalah yang A ada orientasi, resolusi, komplikasi. Kemudian yang B ada orientasi, komplikasi, resolusi. Yang C ada orientasi, konflik, serta resolusi. Dan yang D ada orientasi, konflik, reorientasi. Saya kasih waktu 3 detik untuk kalian menjawab. 1, 2, 3. Apa jawaban kalian? Iya, jawabannya adalah yang B, yaitu ada orientasi, ada komplikasi, kemudian ada resolusi. Kita lanjut ke soal yang keenam. Kata tiba-tiba, tanpa diduga, dan tak disangka merupakan contoh yang A, kata sambung penanda peristiwa, atau B, konjungsi penanda urutan waktu, atau C, kata penunjuk keterkejutan, atau yang D, kata ganti penunjuk rangkaian kejadian. Silakan kalian jawab, apa jawaban Anda? 1, 2, 3. Iya, jawabannya yang C, kata penunjuk keterkejutan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, sebelum ke soal nomor 7, ini ada sebuah teks yang digunakan atau yang bisa kita gunakan untuk menjawab nomor 7 dan nomor 8. Nah, untuk mempermudah kita mencari tahu jawaban daripada nomor 7 dan 8, kita baca terlebih dahulu soalnya. Soal nomor 7, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, teks cerita fantasi di atas dapat digolongkan ke dalam jenis cerita fantasi. Nah, setelah kita baca, kita kembali lagi ke soalnya. Pada sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Joko. Walaupun mereka bersaudara kembar, tetapi watak keduanya amatlah berbeda. Niko begitu sombong dan angkuh, sedangkan Joko adalah anak yang baik hati. Adapun Niko mempunyai keistimewaan, yaitu mengusir atau menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Nah, dari soal tadi kita bisa ketahui berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, teks atau cerita fantasi di atas dapat digolongkan ke dalam jenis cerita fantasi. Silahkan kalian jawab. Saya beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, iya, jawabannya yang benar adalah yang C. Karena teks tersebut mengandung atau sepenuhnya cerita yang tidak pernah terjadi di dunia nyata atau hanya cerita fiksi. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan teks di atas adalah A. Orang pertama, B. Orang kedua, C. Orang ketiga, dan D. Campuran. Silakan tentukan jawaban Anda. Saya beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah yang C, sudut pandang orang ketiga. Berikutnya kita langsung ke nomor 9 maksudnya. Sebelum kita baca ulasannya atau kutipannya, sebaiknya kita baca terlebih dahulu soalnya. Alasan kutipan teks di atas merupakan bagian dari orientasi pada struktur teks cerita fantasi adalah A. Kemunculan sebuah masalah dalam cerita, B. Memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerita, C. Menyelesaikan masalah dalam cerita, D. Pesan yang dapat diambil dari cerita. Namanya orientasi jelas adalah pengenalan secara umum dari sebuah cerita. Nah, lalu apa jawaban Anda? A, B, A, C, atau D? Iya, jawabannya adalah yang B. Memperkenalkan tokoh dalam latar ataupun dalam cerita. Itulah isi daripada orientasi. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ke-10. Nah, setelah tadi ada teks deskripsi, ada cerita fantasi, sekarang ke teks prosedur. Nomor 10, bentuk teks yang berisi langkah ataupun tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik disebut A. Teks deskripsi, B. Teks laporan, C. Teks prosedur, dan D. Teks eksposisi. Silakan kalian jawab. 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah yang C. Teks prosedur.
Mengapa yang C? Karena pengertian daripada teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Makanya jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke poin yang ke-11. Soal yang ke-11, berikut ini yang merupakan kalimat perintah adalah A. Bungkuslah beras ketan yang sudah dicampur ragi tadi dengan daun pisang. B. Jus jambu disaring agar mendapatkan hasil yang lebih halus lagi. C. Buah mangga harus dicuci terlebih dahulu agar menghilangkan kotoran pada buah. Dan D. Bawang putih ditumis hingga harum. Apa jawaban Anda? Iya, jawabannya adalah yang A. Bungkuslah beras ketan yang sudah dicampur ragi dengan daun pisang. Kita lanjut ke soal nomor 12. Masih dalam teks prosedur, kita baca terlebih dahulu soalnya. Ciri-ciri teks prosedur terdapat pada nomor. Nah, di situ ada 4 ciri-ciri. Yang A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, dan D, 2 dan 4. Silakan dibaca, kemudian tentukan jawaban Anda. Apa jawaban Anda? Iya, jawabannya adalah yang C, 2 dan 3. Terdapat aturan atau batasan dalam hal, bahan ataupun kegiatan dalam melakukan kegiatan. Kemudian terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, perhatikan kutipan teks berikut ini. Ketika kalian menemukan kutipan dalam sebuah soal bahasa Indonesia, maka sebaiknya kalian baca terlebih dahulu soalnya untuk mempersingkat dalam kalian membaca dan mengetahui jawaban daripada soal tadi. Soal ke-13, kutipan teks di atas termasuk dalam bagian struktur teks prosedur bagian cara membuat tape, judulnya. Tape dijual di pasar atau tukang sayur keliling. Namun, sebaiknya Anda mencoba membuat sendiri di rumah. Tape buatan sendiri tentu lebih higienis dan lebih sehat sehingga aman dikonsumsi. Berikut ini langkah-langkah proses pembuatan tape kedelai. Nah, itu tadi teks yang ada untuk menjawab nomor 13. Jawaban A, penutup, B, bahan dan alat, C, judul dan tujuan, D, langkah-langkah. Nah, di situ sudah muncul jawabannya dengan yang C karena tadi lupa, ternyata kelewat. Jawabannya langsung yang C ya. Yang C, kutipan di atas termasuk judul dan tujuan. Berikutnya kita langsung ke nomor 14, masih pada teks prosedur. Kalimat pada bagian langkah-langkah merupakan kalimat imperatif karena yang A mengandung makna mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang B mengandung makna merintah atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang C menjelaskan tentang tata cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Dan yang D menjelaskan tentang peristiwa terjadi sesuatu. Nah, apa jawaban Anda? Iya, jawabannya adalah yang B, mengandung makna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Mengapa jawabannya yang B? Karena kalimat imperatif itu merupakan kalimat perintah. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, pada kali ini, pada soal nomor 15, kita akan membahas soal tentang teks laporan hasil observasi. Nomor 15, teks laporan hasil observasi berisi A. Hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat. B. Langkah-langkah atau tahapan dalam membuat suatu hal. C. Informasi faktual yang baru saja benar-benar terjadi dalam lingkungan sekitar. D. Informasi tentang suatu objek atau situasi yang merupakan hasil suatu pengamatan ilmiah. Silakan Anda jawab 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah yang D. Informasi tentang suatu objek atau situasi yang merupakan hasil dari suatu pengamatan ilmiah. Itu termasuk ke dalam pengertian dari teks laporan hasil observasi. Lanjut ke poin yang ke-16, yaitu
Tujuan ditulisnya teks laporan hasil observasi adalah yang A. Sebagai media untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada. Yang B. Sebagai media untuk mencari keuntungan. Yang C. Untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci suatu hal dari sudut keilmuan. Dan yang D. Sebagai media untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan secara terukur terhadap suatu hal. Silakan Anda jawab. 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah yang C. Untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan secara rinci suatu hal dari sudut pandang keilmuan. Itulah tujuan daripada teks laporan hasil observasi. Kita lanjutkan ke nomor yang ke-17. Deskripsi bagian pada teks laporan hasil observasi berisi A. Keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. B. Perincian hal-hal yang dilaporkan. C. Pendapat penulis tentang hal yang dilaporkan. Dan D. Ringkasan umum tentang bagian-bagian dari hal yang dilaporkan. Manakah yang paling benar? Iya, yang paling benar adalah yang B. Perincian hal-hal yang dilaporkan. Kemudian nomor 18. Salah satu ciri teks laporan hasil observasi yaitu dibuat berdasarkan fakta. Maksud dari fakta dalam laporan teks hasil observasi adalah yang A. Berbagai data bersumber dari pendapat orang lain yang belum terbukti kebenarannya. B. Berbagai data bersumber dari teks fiksi. Yang C. Berbagai data bersumber dari cerita yang ada di masyarakat. D. Berbagai data bersumber dari hal-hal yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. Manakah yang paling benar? Iya, yang paling benar adalah yang D. Berbagai data bersumber dari hal-hal yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kita lanjutkan ke nomor yang ke-19. Makna kata yang bergaris miring pada kutipan teks di atas adalah cukup kita cari teks yang bergaris miring. Nah, di situ dapat kita ketemukan pada bagian akhir, yaitu dapat membantu proses penyerbukan bunga. Nah, kata penyerbukan itu di garis miring. Jadi, makna dari kata penyerbukan itu apa? A. Pembuahan. B. Proses. C. Cara. D. Menebarkan. Apa jawaban kalian? Iya, jawabannya adalah yang A. Pembuahan. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang ke-20. Perhatikan teks laporan berikut ini. 20. Potongan teks laporan di atas tersusun atas pola. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Pada bagian pinggir sebelah kiri terdapat seonggok tanah liat yang tidak tahu mengapa benda itu harus berada di sana. Sedangkan di bagian sebelah kanan terdapat asap dari lampu senter yang menghitam. Taburan bunga kamboja menghiasi tempat pemujaan. Kondisi semacam ini terus terjadi sepanjang hari. Nah, potongan teks laporan di atas tersusun atas pola A. Sebab akibat. B. Waktu. C. Perbandingan. D. Ruang dan tempat. Apakah jawaban kalian? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, mungkin sekian soal-soal yang dapat saya berikan contoh untuk memahami materi pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri sampai di sini. Bertemu lagi di video berikutnya tentang soal-soal lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.